Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihi shalihin wa afhimna bi'ulumil ulama'i rasikhin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aydan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih pilih kita untuk menjadi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih pilih kita untuk bisa kembali sujud menghambakan diri ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Bahkan ketika sebelum ada jasadnya, tapi namanya sudah bersanding dengan namanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, termasuk salah satu kemuliaan orang yang sering bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sekalipun dia bersalawat dalam keadaan riya, sekalipun dia bersalawat dalam keadaan tidak ikhlas, maka salawatnya tetap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, janganlah kita bosan-bosan selalu bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini saya bertindak sebagai khatib, khususnya ingin berpesan kepada pribadi saya sendiri dan kepada jemaah sekalian, agar kita selalu senantiasa meningkatkan rasa takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih bisa membawa kita ke dalam kebahagiaan, baik di dunia yang sementara ini maupun di akhirat yang selama-lamanya, melainkan hanya iman dan takwa yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sahabat dahulu lebih banyak orang miskinnya daripada orang kayanya, lebih banyak orang zuhudnya daripada orang kayanya. Tapi hadirin rahimakumullah, ketika iman sudah tertanam di dalam hati mereka, ketika mereka sudah memiliki takwa yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesusah apapun hidupnya, sesedikit apapun hartanya, maka itu tidak akan membuatnya susah. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka memiliki kecintaan dan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, khoslatani la syai'un afdalu minhuma, al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Ada dua perkara yang mana tidak ada perkara yang lebih bermanfaat dari dua hal ini. Yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua yaitu bermanfaat bagi setiap orang muslim. Maka hadirin rahimakumullah, di sini diterangkan yang pertama kali yang akan bermanfaat dan tidak ada yang lebih bermanfaat daripada hal itu, yaitu iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, termasuk salah satu keutamaan iman nanti ketika dunia ini sudah dikiamatkan, bahkan ketika manusia sudah mati, ketika kita semua sudah dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti akan ada satu manusia terakhir yang akan masuk surga. Lalu apa alasan dia bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Ternyata di dalam hatinya terdapat iman yang paling kecil yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka hadirin rahimakumullah, dalam salah satu hadis dikatakan, sekecil-kecil iman akan Allah balas dengan surga yang besarnya 10 kali lipat besarnya dunia.
Maka hadirin rahimakumullah, untuk mendapatkan kesahan solat kita butuh iman. Untuk mendapatkan kesahan dalam melaksanakan ibadah puasa kita butuh iman. Bahkan untuk berangkat haji pun kita butuh iman. Maka ketika seseorang mengerjakan sholat, ketika seseorang mengerjakan puasa, ketika seseorang menunaikan zakat, namun tidak dilandasi iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nilainya tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin rahimakumullah, sebagai bukti bahwa Nabi SAW pertama kali yang beliau ajarkan kepada para sahabatnya, kepada para orang-orang yang berada di sekitarnya, itu tentang iman. Dan berapa lama Nabi SAW ajarkan mereka tentang iman? Nabi SAW ajarkan mereka iman selama 13 tahun, hadirin rahimakumullah. Kenapa Nabi begitu lama mengajarkan mereka tentang iman? Agar mereka tahu bahwa di dunia ini tidak ada yang bisa memberi manfaat dan mudarat melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai tanda, hadirin rahimakumullah, di dalam kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menghancurkan Tuhan-Tuhannya Namrud dan umatnya, maka hadirin rahimakumullah, Namrud ini sangat murka kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Saking murkanya Namrud memerintahkan seluruh rakyatnya untuk mencari Nabi Ibrahim, kemudian akan dihukum. Lalu hukuman apa yang akan diberikan kepada Nabi Ibrahim? Maka para masyarakat, para umatnya Namrud mengatakan kalau kita harus bakar Nabi Ibrahim. Maka hadirin rahimakumullah, Namrud pun memberitahu kepada seluruh masyarakatnya, setiap orang wajib membawa kayu bakar yang akan membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka hadirin rahimakumullah, seluruh rakyat yang berada di bawah kekuasaan Namrud laknatullah alaih itu membawa kayu bakar. Bahkan di dalam salah satu sirah dikatakan, saking banyaknya manusia yang membawa kayu bakar, itu kayu bakar tingginya seperti satu bukit, hadirin rahimakumullah. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan cara mereka memasukkan Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam api tersebut dengan cara membuat ketapel yang sangat besar. Lalu Nabi Ibrahim ditaruh di dalamnya, lalu diketapel sehingga masuk ke dalam tengah kobaran api itu. Maka hadirin rahimakumullah, karena Nabi Ibrahim alaihissalam ini memiliki iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika Nabi Ibrahim tadi sudah masuk di dalam tengah-tengah kobaran api, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam? Ketika itu datanglah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini adalah jenderalnya para malaikat, malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malaikat Jibril menawarkan, wahai Nabi Ibrahim, jikalau engkau berkenan, aku akan mengutus malaikat pembawa angin untuk menghilangkan api ini, untuk memadamkan api ini. Atau aku akan membawakan malaikat penjaga hujan untuk menurunkan hujan agar apinya ini padam. Maka apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim alaihissalam hanya yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Api tidak bisa membuat panas, yang bisa membuat panas hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika keyakinan seperti ini sudah tertanam di dalam hati seorang mukmin, maka dunia ini tidak akan ada rasa khawatir lagi di dalam hatinya, hadirin rahimakumullah. Maka hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau dan menjadilah engkau penyelamat bagi Nabi Ibrahim. Api yang sifatnya membakar, hadirin rahimakumullah, dikarenakan keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan api yang sifatnya membakar dan panas menjadi dingin seketika dan menjadi penyelamat Nabi Ibrahim. Bahkan hadirin rahimakumullah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya, selama engkau hidup di dunia, apa kenikmatan hidup yang engkau rasa paling nikmat? Maka satu jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam, aku tidak pernah merasakan nikmat hidup kecuali ketika aku dimasukkan ke dalam kobaran api.
Kenapa timbul jawaban seperti ini hadirin rahimakumullah? Ini dikarenakan iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya wan naf'u lil muslimin, bermanfaat bagi orang-orang muslim. Hadirin rahimakumullah. Dahulu pernah ada salah satu kisah. Ada satu raja zalim yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Jadi Hajjaj bin Yusuf ini raja di satu tempat, dan raja ini dikenal sangat zalim. Ada orang yang mencaci maki, langsung dibunuh. Ada orang yang enggak suka, langsung dibunuh. Intinya setiap siapa saja yang enggak suka dengan raja, maka langsung dieksekusi mati oleh raja. Dan suatu ketika hadirin rahimakumullah, di zamannya Hajjaj bin Yusuf itu hidup satu ulama bernama Sa'ad. Dan ulama saat ini adalah ulama yang terkemuka dan menjadi rujukan, menjadi tempat aduan bagi orang-orang di sekitar. Dan Hajjaj sangat geram melihat orang-orang ini lebih mengadu kepada Sa'ad dari kepada dirinya. Maka hadirin rahimakumullah, karena Hajjaj begitu geram kepada ulama saat ini, maka Hajjaj pun memerintahkan pasukannya untuk menangkap ulama yang bernama Sa'ad ini. Maka berangkatlah mereka untuk mencari ulama yang bernama Sa'ad. Dan ketika dicari, pasukan ini melewati satu tempat ibadah non-muslim. Dan ketika mereka melewati tempat itu, mereka bertanya, di situ ada satu orang pastur atau seorang pendeta. Lalu pasukan tadi pun bertanya, wahai pendeta, apakah engkau melihat ulama Sa'ad? Jadi ulama Sa'ad ini adalah ulama yang terkemuka dan dikenal oleh siapapun. Maka pastor tadi pun mengatakan, oh iya, saya tadi lihat ada orang yang sedang sholat di dalam masjid, dan kalau saya enggak salah lihat, itu adalah ulama yang engkau sebutkan tadi. Maka hadirin rahimakumullah, pasukan tadi pun jalan. Ketika mereka sampai di dekat masjid, maka mereka pun melihat di dalam masjid tersebut ada orang yang mereka cari, yaitu ulama Sa'ad tadi. Dan ketika mereka sampai di masjid itu, mereka melihat ulama tadi sedang sholat, dan mereka pun menunggu sholatnya sampai selesai. Dan ketika sholatnya telah selesai, ulama Sa'ad tadi pun tidak bergeming, lalu mengatakan, kalian kesini tujuannya ingin membawaku, maka sekarang bawalah aku kepada rajamu. Maka hadirin rahimakumullah, ketika di perjalanan mereka melewati gereja yang sama lagi. Dan di zaman dahulu itu masih banyak tempat-tempat yang hutannya hutan liar. Ketika mereka melewati depan gereja itu, waktu sudah menunjukkan petang dan hampir malam. Maka pastor tadi mengatakan, wahai pasukan, kalau kalian ingin melanjutkan perjalanan, kalian gak akan sampai ke kerajaan. Yang ada kalian hanya akan dimakan binatang buas di tengah perjalanan. Maka hadirin rahimakumullah, pastor pun mengatakan, kalau kalian berkenan, singgahlah di tempat ibadahku ini satu malam, lalu besok kalian lanjutkan lagi perjalanan kalian. Maka hadirin rahimakumullah, pasukan pun masuk ke dalam. Tapi ulama saat tadi enggan masuk ke dalam karena apa? Karena beliau meyakini bahwasanya orang muslim itu dilarang masuk ke dalam tempat peribadatan orang selain Islam. Maka pasukan mengatakan, kami khawatir kalau engkau nanti akan kabur. Saya enggak akan kabur, katanya. Maka ketika itu hadirin rahimakumullah, ketika waktu sudah mulai malam, ulama saat tadi membentangkan satu sorbannya, kemudian duduk, dan ketika duduk sedang berzikir, datang dua binatang buas. Itu mereka tidak menerkam ulama saat tadi. Apa yang dua binatang buas itu lakukan? Mereka mencakar-cakar bagian sorbannya ulama saat yang diduduki oleh ulama saat tadi. Maka hadirin rahimakumullah, pastor yang melihat dari dalam pun merasa heran. Ini bukan manusia biasa. Kalau memang dia ini manusia biasa, maka sudah pasti dia akan diterkam oleh binatang buas tersebut. Maka hadirin rahimakumullah, ketika waktu sudah mulai terbit, matahari sudah mulai terbit, maka pastor tadi pun berkata, apa yang engkau telah perbuat sehingga binatang buas itu tidak memangsamu? Maka ulama saat tadi berkata, aku tidak melakukan apa-apa.
Lalu apa yang membuat mereka tidak memangsamu? Yang aku yakini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Maha menjaga. Maka ketika aku meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga, maka tidak akan ada satu orang pun, satu makhluk pun yang bisa menyakitiku ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjagaku. Maka hadirin rahimakumullah, seketika pastor, pendeta tadi pun langsung masuk Islam. Karena apa? Terkesan dengan keajaiban yang terjadi di depan matanya. Maka hadirin rahimakumullah, mereka pun melanjutkan perjalanan sehingga sampai di kerajaan. Ulama saat pun berhadapan dengan Hajjaj bin Yusuf. Lalu apa yang dikatakan Hajjaj bin Yusuf? Dia sudah terlalu kesal dengan ulama saat. Lalu apa yang dilakukan? Hajjaj bin Yusuf memerintahkan algojonya untuk menebas leher ulama saat tadi. Sebelum ulama saat tadi ditebas lehernya oleh algojonya Hajjaj bin Yusuf, ulama tadi mengatakan, ingatlah wahai Hajjaj, engkau akan menanggung pertanggungjawabanmu ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin rahimakumullah, ketika ulama saat tadi sudah selesai dieksekusi, 1 hari setelah meninggalnya ulama saat tadi, Hajjaj bin Yusuf ditimpa sakit yang sangat begitu menderita. Bahkan hadirin rahimakumullah, ketika didatangkan satu tabib, tabib itu memasukkan satu daging ke dalam mulutnya Hajjaj bin Yusuf tadi. Ketika dimasukkan ke dalam mulutnya Hajjaj bin Yusuf, ketika dikeluarkan, maka daging yang segar tadi yang dimasukkan ke dalam mulut Hajjaj bin Yusuf menjadi busuk dan banyak ulatnya. Dan hadirin rahimakumullah, 1 minggu setelah penyiksaan kepada ulama saat tadi, Hajjaj pun mati dalam keadaan badannya membusuk. Hadirin rahimakumullah. Lalu apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini hadirin rahimakumullah? Dahulu pada zaman Hajjaj bin Yusuf ini, sekalipun rajanya orang zalim, sekalipun rajanya orang jahat, sekalipun pemimpinnya orang jahat, tapi karena umatnya ini taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka Allah selamatkan dari pemimpin yang zalim. Begitu juga hadirin rahimakumullah di zaman ini. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meruntuhkan kezaliman para pemimpin-pemimpin. Namun kenapa hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak timpakan azabnya kepada orang-orang zalim tersebut? Ini dikarenakan apa? Umatnya Nabi Muhammad SAW yang hidup sekarang banyak yang lalai dari perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai hari ini kita menyalahkan, ketika timbulnya pemimpin zalim kita menyalahkan itu pemimpin tidak adil, itu pemimpin tidak fair, itu pemimpin tidak baik kepada orang muslim dan yang lainnya. Bukan hadirin rahimakumullah. Pemimpin yang zalim itu terlahir dari manusia-manusia yang sudah terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin rahimakumullah, marilah sama-sama kita perbaiki lagi iman kita, kita perbaiki lagi ibadah kita. Karena apa hadirin rahimakumullah? Dengan iman yang baik, dengan ibadah yang baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan ciptakan suasana yang baik. Maka hadirin rahimakumullah, tidak ada kata terlambat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum nafas kita terhembus, sebelum nafas terakhir kita ini berhembus, maka masih ada kesempatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك المشركين ودمر أعداء الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.